Untuk semuanya yang lagi dengerin podcast kita, Assalamualaikum. Selamat datang di Ami Podcast, Aimah Mila Podcast. Apa kabarnya para pendengar hari ini? Semoga sehat badannya, sehat selalu jiwanya. Kenalin, aku Aimah dan ini rekan aku Jamilatul Wardiah. Kita berdua dari Poltekkes Kemenkes Malang, jurusan keperawatan. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang mental illness pada remaja, kurang lebih mental illness yang sering dialami oleh para remaja. Ya, betul. Saat ini di media tuh sering banget diberitakan kejadian bunuh diri, bahkan dari berbagai negara yang mungkin saat ini kondisinya tuh bisa diidentifikasikan sebagai krisis kesehatan mental. Mental illness sekarang nih menyerang segala usia. Kalau menurut kamu nih, mental illness yang sering banget terjadi atau muncul nih sama remaja akhir-akhir ini, kira-kira apa? Kalau pada remaja mungkin yang sering muncul depresi kali ya. Depresi ya. Kira-kira kenapa depresi? Jadi remaja ini kan sering banget mengalami yang namanya perubahan mood dan perilaku. Banyak orang yang anggap ini nih wajar sebagai proses pendewasaan. Padahal perubahan mood ini kan juga merupakan salah satu gejala dari depresi pada remaja. Nah, kondisi ini yang pada umumnya diabaikan oleh para orang tua, sehingga kalau dibiarkan kondisi ini bisa berlanjut ke tahap yang lebih serius. Benar juga sih. Sebetulnya tanda gejala yang paling sering banget nih dialamin atau muncul pada remaja. Karena depresi ini juga termasuk mental illness yang bisa dibilang populer ya tadi di kalangan remaja. Jadi agak disepelein gitu. Gejalanya nih kurang lebih seperti mudah nangis, mudah tersinggung, mudah marah cuma karena hal-hal kecil atau hal yang sederhana. Lalu sering merasa bersalah pada diri sendiri dan kadang sering susah tidur tuh atau insomnia. Betul, selain itu gejala dari depresi remaja ini misalnya kayak sering gak konsen yang bikin prestasi di sekolah jadi nurun, kemudian sering hilang minat saat melakukan aktivitas, kemudian sering banget merasa lelah, sering merasa pusing, bahkan ya nafsu makan itu bisa sampai naik turun drastis gitu loh. Memang sih kejadian ini juga sering terjadi pada remaja pada umumnya dan kelihatannya emang sangat sepele. Nah, makanya sebetulnya orang tua tuh harusnya lebih perhatian ya sama anaknya. Apalagi kalau anaknya berada di masa remaja nih. Karena di masa remaja ini ada perubahan hormon dan masa pendewasaan itu tadi ya, yang supaya meminimalisir gitulah kejadian mental illness juga. Jadi orang tua tuh harusnya lebih banyak melakukan pendekatan pada anaknya agar lebih tahu gitu bagaimana sih kondisi anaknya di masa remaja itu. Dan ini juga bertujuan baik sih untuk menjaga hubungan baik antara orang tua dan anaknya gitu. Betul. Kadang ada juga orang tua yang bisa dibilang tidak sepenuhnya dalam memperhatikan anaknya. Misal kayak orang tua yang senantiasa hanya memenuhi kebutuhan fisik atau material sang anak, seperti kebutuhan sehari-hari, tapi tidak dengan kebutuhan psikis. Hal ini harusnya juga diperhatikan sih bagi para orang tua untuk lebih aware terhadap mental anak. Ya, memang kebanyakannya seperti itu sih. Aku juga ngerasanya begitu. Orang tua tuh ya, kalau ngelihat anaknya secara fisik dan tampaknya baik-baik aja tuh bakalan berpikir kalau sudah cukup gitu dalam memenuhi kebutuhan atau merawat si anak ini. Dan selebihnya kalau anaknya merasa sedih atau anaknya tuh merasa sedang tidak mood ya atau sedang berubah gitu moodnya, orang tua itu kadang gak ingin tahu atau ya bahkan bersikap acuh karena tadinya itu sudah merasa memenuhi kebutuhan dan sudah merawat si anak.
Nah, iya betul. Persoalan mental illness ini di Indonesia juga masih kurang diperhatikan, terutama pada remaja. Padahal pada masa remaja adalah remaja yang rawan. Sedangkan untuk menciptakan generasi bangsa yang produktif, gak cukup dengan badan yang sehat aja. Diperlukan jiwa yang sehat juga. Mental illness ini bisa dikatakan makin meningkat ketika pandemi COVID ini terjadi. Betul banget tuh, pandemi COVID ya. Iya. Ya, aku rasa pandemi COVID ini emang banyak sekali berdampak pada segala aspek ya, termasuk pada kesehatan mental sedunia nih. Banyak sekali tekanan yang muncul pada saat pandemi ini dari segala jenis usia dan juga gender ya, termasuk remaja nih, yang akhirnya mereka itu nggak bisa merasa bebas, merasakan masa remajanya dengan maksimal dalam mencari jati dirinya gitu. Ya akibatnya mereka jadi sering merasa tertekan, jadi jauh lebih pendiam, dan sering mengalami perubahan mood yang cepat. Gak hanya itu, bahaya mental illness juga bisa muncul akibat lingkungan dari sekitar si remaja tersebut. Misalnya faktor genetik, perubahan hormon pada remaja, kejadian traumatik, bahkan kehilangan orang terdekat juga bisa tuh memicu terjadinya depresi pada remaja. Maka dari itu, ketika remaja ngalamin salah satu faktor yang nyebabin depresi itu, ada baiknya orang tua mulai lebih memperhatikan kesehatan mental anak. Nah betul tuh. Nggak melulu masalah materi, Ya betul. masalah betul. fisik, tapi juga kasih sayang yang baik itu dapat ditujukan dengan banyaknya komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak. Ya. Itu. Benar banget Mila. Nah, sebetulnya nih peran orang tua itu sangat besar sekali ya jika berhubungan dengan masalah psikis anaknya. Orang tua itu guru pertama buat anaknya, yang memberikan pendidikan pertama di rumah secara penuh nih, sehingga mempengaruhi pola pikir si anak. Nah, makanya kalau dirasa anaknya ini udah mengalami gejala depresi seperti yang kita sebutin tadi ya Mil. Iya. Mungkin orang tua ini bisa melakukan beberapa hal ya. Nih, seperti pertama ya, mempelajari depresi itu apa sih? Terus kalau sudah tahu depresi itu apa, nah mulai melakukan pendekatan kepada anaknya dengan sering-seringlah mendengarkan anaknya bercerita tentang kesehariannya. Hari ini lagi sedih atau enggak gitu. Nah, terus yang pasti nih, dan wajib banget dilakuin, memberikan edukasi ya tentang gaya hidup yang sehat tuh kepada anaknya. Kalau ini semua udah dilakuin tapi merasa anaknya ini gejalanya sudah istilahnya lebih parah ya, dan jika sudah ke tahap lebih lanjut, orang tua bisa mengajak anak pergi ke psikolog untuk memastikan kondisi si anak. Gitu sih. Jadi demikian ya teman-teman, podcast kali ini yang membahas tentang mental illness pada remaja. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil manfaat dari podcast kita berdua. Oke, makasih teman-teman semuanya yang udah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di kesempatan Ami Podcast Yang selanjutnya. lainnya. Oke, Dadah. see you. Assalamualaikum.